Saya berharap melalui review pelajaran katekisasi mengenai penghidupan orang Kristen, penghidupan gereja, dan juga kedatangan Tuhan kali kedua dan perampungan zaman ini, ya kita bisa mempraktekkan khususnya ya, melaksanakan kalau boleh dikatakan doa zaman. Dalam pengalaman ya kita merasakan dan juga mungkin kita jarang juga membicarakan ini ya mengenai doa zaman. Jadi ada banyak doa ya, ada banyak jenis doa baik dari segi sidangnya, baik dari segi jumlahnya ya. Tapi ada satu doa yang sangat unggul ya. Ini namakan doa zaman ya. Doa zaman ini adalah doa di dalam kenaikan ya. Doa zaman ini adalah doa yang berotoritas ya. Doa zaman ini juga lah doa yang hanya bisa dilaksanakan dengan tubuh Kristus ya. Jadi saudari, kalau kita ingin melaksanakan doa zaman, mempraktekkan doa zaman, kita perlu nampak posisi kita dan juga posisi Kristus. Ini penting ya. Hari ini Kristus di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Dari ayat-ayat yang kita sudah bacakan tadi mengatakan bahwa Kristus itu ya adalah kepala gereja ya. Kristus itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Berarti apa? Kita perlu nampak ketuhanan Kristus. Kita juga perlu nampak kekepalaan Kristus ya. Kalau tidak nampak ini ya, kita akan sulit melaksanakan doa otoritas, doa zaman ini. Nah, doa ini bukanlah doa yang meminta-minta ya. Doa ini bukan doa yang mengemis ya. Walaupun kita tidak salah ya, meminta-minta tidak salah, mengemis sama Tuhan tidak salah. Kenapa? Karena Dia adalah Bapa kita. Kita boleh mengetuk Tuhan ya, datang kepada Tuhan. Tapi paling penting adalah kita mengetuk Tuhan, datang kepada Tuhan sampai di hadiratnya, sampai kita satu dengan Tuhan, bahkan dikatakan di dalam Kristus. Ya. Hari ini kita juga walaupun di bumi ini, kita juga di surga. Ya. Kenapa? Karena roh kita ini terhubung dengan surga. Nah, ketika kita mencapai ini, ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus dan Dia juga mendudukan kita di surga. Jadi kedudukan doa zaman ini adalah di dalam kenaikan. Ya. Jadi doa zaman ini atau doa di dalam tumpuan kenaikan atau doa yang dilaksanakan oleh tubuh Kristus dalam realisasi tubuh Kristus adalah doa benar-benar doa yang sangat unggul. Ya. Ada beberapa contoh di Alkitab kalau kita lihat ya. Tetapi yang paling bisa menunjukkan ini adalah ketika Musa berdiri di puncak bukit, Tuhan berkata, angkat tongkatmu ya, maka apa? Bangsa Amalek kalah. Ketika dia turun tangannya, ya, bangsa Amalek menang. Atau bangsa Israel kalah ya. Jadi ini adalah menunjukkan bahwa bumi itu bisa mengendalikan surga. Amin. Ya, kalau dilihat oleh bangsa Amalek, sebenarnya yang berperang itu siapa? Bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat Musa, sebenarnya berperang itu siapa? Allah. Amin. Nah, tadi di ayat Yesaya pasal 586 mengatakan, Tuhan membawa umatnya ke gunung yang kudus. Ini berarti adalah membawa dia ke dalam kenaikan untuk berdoa. Nah, jadi saudari, kita perlu memiliki doa yang sedemikian. Doa yang memerintah surga atau doa yang mengendalikan surga. Ini bukan berarti kita di atasnya Tuhan, bukan. Tetapi karena kita berdoa untuk kepentingan Allah, nah, Tuhan akhirnya membela kita. Nah, makanya saudari hati-hati kalau kita mendoakan orang. Ya, kadang kita mendoakan orang sakit, ya, mendoakan mungkin saudari ada masalah. Nah, saudara kita mengatakan ya, ketika kita salah berdoa, nah ini bisa memancing serangan musuh. Makanya kadang-kadang kalau kita doakan orang, bukan keadaannya lebih baik, bisa lebih buruk. Kenapa? Karena doa kita sasarannya keliru. Nah, ini gambarannya juga lebih jelas lagi. Mengapa
bangsa Israel ketika di pembuangan, ya, atau contohnya Daniel saat itu, ya, kalau dia berdoa, dia naik ke lantai 2, ya, dia buka jendelanya, dia mengarah ke Yerusalem. Di 1 Raja-Raja 4 ayat 8 dikatakan, mereka berkiblat ke kota kudus, ke gunung kudus, negaranya Allah, ya, negeri Allah, ya. Kenapa? Karena ini untuk mengarahkan pandangan kita kepada kepentingan Allah. Jadi dalam doa-doa kita, baik doa kita seorang diri, kita harus dalam posisi sebagai tubuh Kristus, juga sebagai dalam kedudukan apa? Berdoa untuk kepentingan Allah. Nah, jadi saya rasa doa zaman ini akan merevolusi kita, ya, akan mengubah persepsi kita dan mengubah sikap kita, ya, dan juga membuat kita lebih hati-hati dalam berdoa. Jadi saudari, doa kita ini adalah sangat-sangat penting, ya. Nah, poin yang kedua adalah selain itu doanya dalam kenaikan, doa kita juga adalah doa di dalam realisasi akan tubuh Kristus. Jadi ketika kita berdoa, ya, kita perlu tahu walaupun kita seorang diri berdoa, kita menyadari bahwa kita ini adalah bagian dari tubuh Kristus. Berarti apa? Kita menyadari kekepalan Kristus. Saat berdoa, saat kita berdoa memerintah menggunakan otoritas, ya, di saat itulah kita satu dengan tubuh Kristus. Di saat itulah doa kita doa zaman. Nah, selanjutnya nih maju lagi, ya. Tadi saya sudah singgung mengenai doa kita mengarah kepada kota kudus Allah, doa kita mengarah kepada negeri Allah, ya, kepada gunung Allah, ya. Berarti doa kita mengarah kepada kepentingan Allah. Di pihak lain, posisi kita penting di atas gunung. Dan dikatakan, ya, posisi atau kedudukan itu menandakan otoritas. Nah, sekarang kadang orang kan bertanya, posisimu apa? Kedudukanmu apa? Semakin kita kedudukan tinggi, semakin kita punya otoritas yang lebih tinggi. Ini kita harus tahu, ya. Nah, hari ini saudari, kita itu posisinya di surga. Ya, kedudukan kita harus di surga. Apa? Satu dengan kenaikan Tuhan. Di saat posisi kita di surga, di saat kita dalam kenaikan, di saat itulah kita memiliki otoritas. Ya. Kita nggak usah bertanya sama diri kita, otoritas kemana? Nggak perlu. Kenapa? Karena ketika kita beroleh selamat, kita satu dengan Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita itu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dan Tuhan menaruh kita di surga. Jadi posisi orang Kristen yang normal adalah dia ada di surga. Ya. Jadi posisinya adalah di dalam kenaikan. Jadi doa zaman ini adalah doa di dalam tumpuan kenaikan, doa di dalam realisasi tubuh Kristus, doa yang mengarah kepada kepentingan Allah, ya, juga apa? Doa yang berotoritas. Amin. Ya, semoga contoh-contoh yang tadi bisa mendorong kita, bisa membantu kita. Apa sih artinya doa zaman ini? Kalau Tuhan Yesus sendiri, ya, dia pernah menghardik apa tuh? Angin dan badai, ya, berhenti, ya. Terus dia juga pernah mengusir penyakit. Ya, inilah doa-doa otoritas, doa-doa yang memerintah. Nah, banyak hal yang kita lihat seperti itu. Pernah juga ketika Paulus, ya, dia juga mengusir setan, ya toh. Ketika apa? Mengganggu dia. Jadi kita perlu doa-doa yang sedemikian, doa-doa yang mengikat, doa-doa yang melepaskan. Ya. Nah, kalau kita melihat ini, ya, kita berdoa akan sangat sukacita. Kenapa? Ternyata kita punya otoritas, ya. Semakin kita melihat ini, doa zaman ini, ya, saya rasa dan saya yakin, ya, doa-doa kita akan berubah 180 derajat, ya. Bukan doa-doa yang monoton, ya, bukan doa-doa yang rutin, ya, tetapi lah doa-doa yang kita tahu ini bisa menggerakkan ekonomi Allah. Dan ini yang bisa menggerakkan surga, ya. Jadi saudari, kita perlu melakukan doa ini, ya. Kita perlu khususnya di zaman-zaman susah seperti ini, ya, zaman-zaman pandemi ini, banyak orang juga mungkin doanya nanti malah doa yang meminta-minta, doa yang hanya mengutuk Tuhan, tetapi bukan doa yang memerintah, ya. Jadi saudari, doa ini adalah doa di dalam kenaikan, doa dengan realisasi tubuh Kristus, doa yang unggul, doa yang sangat penting dalam perampungan zaman ini. Jadi
Kita perlu doa-doa ini untuk merampungkan zaman ini. Kalau tidak, ya ekonomi Allah susah berjalan. Karena hari ini Allah butuh kerjasama kita. Ya, Allah butuh kita. Dia sangat membutuhkan kita. Melalui apa? Doa-doa kita. Bahkan Kristus saat ini di dalam kenaikan adalah seorang imam besar. Ya, satu pihak dia berdoa juga buat kita, berdoa sapa buat kita. Tapi di pihak lain kita juga perlu bekerjasama dengan Tuhan supaya ekonomi Allah bergerak, yaitu melalui apa? Doa-doa kita. Ya, jadi saudari, semoga bisa menjalankan doa-doa zaman ini ya. Semakin kita berdoa, ya, semakin kita melaksanakan doa zaman ini, boleh dikatakan roda ekonomi Allah, ya, surga itu akan bergerak. Ya, nah ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Tadi saya singgung di awal ya, jangan sampai salah berdoa. Amin. Nah, jangan sampai salah sasaran berdoa. Karena kalau sampai salah sasaran ya, saya juga terkesan di sini ya. Saya ngulangi lagi sedikit ya, karena ini sangat penting. Bisa memancing serangan musuh. Jadi jangan sampai sasaran berdoa. Deh, saya juga merasakan ya, di dalam doa-doa pribadi saya juga perlu melihat, menerapkan kepentingan Allah di sana. Saya perlu mengarah kepada Yerusalem ya. Amin. Saya perlu mengarah kepada kota Allah. Amin. Jadi jangan kita berdoa hanya ada kepentingan kita di sana, mungkin terganggu kepentingan kita atau ekonomi kita terganggu sehingga kita berdoa. Nah, ini tidak boleh. Jadi dalam kepentingan kita, di dalam ekonomi kita mungkin ya, atau dalam kesusahan kita harus sadar bahwa di sana ada kepentingan Allah, di sana ada ekonomi Allah, di sana ada keperluan Allah. Jadi dengan demikian kita tidak salah berdoa ya. Nah, ini perlu jadi peringatan buat kita ya. Karena yang dulu-dulu kita udah lihat ya, nanti katanya rencananya membahas kitab Ayub ya. Ayub ini kalau kita lihat kan musuh itu bolak-balik datang kepada dia. Ya, saya rasa waktu itu juga ada orang yang berdoa buat dia. Nah, mungkin doanya itu keliru sehingga memancing serangan musuh. Iblisnya datang, iblisnya mengganggu. Akhirnya apa? Tuhan campur tangan, turun tangan. Karena apa? Karena ya Ayub ini adalah umat pilihan Allah. Tapi karena salah berdoa, nah itu tadi bisa memancing serangan musuh. Nah, kita perlu seperti siapa tadi? Musa ya. Musa ini dia berdoa bagi kepentingan Allah. Dan satu hal yang menarik ya, ketika Musa kecapean memegang tongkat itu di atas bukit itu ya, siapa yang datang? Harun dan Hur datang, dia membantu. Ya, inilah namanya doa dengan sehati. Ya. Dalam penghidupan gereja, ketika doa itu bagi kepentingan Allah, ya, kita harus sama-sama dengan saudari yang berpihak bagi kepentingan Allah, membantu dia memegang tongkat, memegang otoritas, ya, untuk apa? Untuk supaya musuh-musuh Allah ditaklukkan, supaya bangsa Amalek itu ditaklukkan, supaya daging itu ditaklukkan. Dengan apa? Dengan doa otoritas. Ini bukan satu kebetulan. Kenapa harus saat itu melawan bangsa Amalek perlu dua otoritas? Karena daging itu susah ditaklukkan. Perlu bersama saudari, perlu sehati sepikir, ya, perlu doa otoritas untuk menaklukkan daging kita. Jadi jangan berusaha mengalahkan daging sendirian. Ya, walaupun itu sebenarnya dalam pengalaman kita subjektif, ya, daging itu masing-masing orang ada. Tetapi untuk mengalahkan Amalek, mengalahkan daging ini saudari ya, kita perlu tubuh Kristus ya. Sehati sepikir bersama-sama memegang tongkat otoritas ya, berdoa kepada Allah supaya Allah bisa menaklukkan musuh-musuhnya. Nah, ini dua gambaran yang perlu kita lihat. Ada Musa yang berdoa di puncak bukit, ada Daniel ya yang berdoa mengarah ke kota Yerusalem ya. Juga ada Ayub contoh yang mengalami serangan musuh. Jadi gambaran-gambaran ini saya rasa bisa membantu kita mengenai doa zaman ini. Ya, semoga kita seperti Paulus ya, kita juga bisa menerapkan doa yang memerintah. Seperti Petrus juga bisa menggunakan secara positif doa otoritas. Ya. Jadi orang Kristen ini ya sangat luar biasa. Tuhan beri otoritas yang sedemikian. Ya. Namanya FKKP juga disinggung ya. Kalau kita ya benar-benar menggunakan doa ini, saya dikatakan saya juga kaget ya. Kita juga bisa mengusir kemiskinan keluar dari kita dengan doa otoritas ini.
Ya, tentunya mungkin yang dimaksud adalah kemiskinan yang disebabkan oleh serangan musuh. Ya. Jadi dengan dua otoritas kita bisa menaklukkannya. Kita tidak tinggal dalam kemiskinan. Ya, boleh katakan, hai kemiskinan, pergi dari saya. Ya, karena kamu mengganggu ekonomi Allah. Kan bisa juga ya. Atau kita berdoa, Tuhan batasilah pekerjaan musuhmu ya, supaya kemiskinan tidak mengganggu saudara-saudari ya. Jadi inilah dua-dua yang memerintah. Inilah dua-dua zaman ini. Ya, saya sudah berikan contoh banyak sekali ya. Mudah-mudahan saudari bisa mempraktekannya. Nah, jadi harapan saya adalah dengan mendengarkan firman ini, ya kita sama-sama berlatih mempraktekkan dua zaman ini. Dua kita semakin ditinggikan lagi, ya semakin unggul lagi, sehingga apa? Dua-dua kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Puji Tuhan ya. Mari kita berdoa ya. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami merasakan masih banyak kekurangan dalam berdoa. Amen. Tuhan rahmatilah kami ya Tuhan. Biarlah kami nampak kedudukan kami. Kami nampak kenaikan-Mu. Amen. Kami nampak juga bagaimana kami perlu berdoa otoritas. Amen. Tuhan, dapatkanlah saudari di Solo Tuhan. Amen. Lebih banyak saudari melaksanakan doa zaman ini. Amen. Supaya ekonomimu semakin jalan ya Tuhan. Amen. Supaya pemerintahan-Mu semakin terlaksana di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Amen. Dapatkan kami dapat bekerja sama dengan diri-Mu. Amen. Melalui setiap doa-doa. Amen. Doa kami adalah doa zaman. Amen. Doa yang Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Amen. Juga doa yang sesuai dengan otoritas-Mu. Amen. Sehingga kami memiliki doa otoritas. Amen. Mendatangkan kerajaan Allah ke bumi. Amen. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amen. Supaya kami memiliki penghidupan berdoa. Amen. Terima kasih Tuhan.